juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Kamu jangan asal ngomong, kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua. Tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut. Memang dari awal didedikasikan oleh Haris Azhar untuk promosi hak asasi manusia dan semua kepentingan publik. Jangan kau berlindung hak asasi manusia. Haris Azhar pernah datang ke Luhut meminta saham. Perseteruan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar yang berawal dari podcast Haris Azhar dengan Fathia semakin memanas. Sebelumnya Haris Azhar dan Fathia menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. Hal ini disampaikan kedua orang tersebut melalui kanal YouTube Haris Azhar dengan judul konten "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi OPS militer Intan Jaya, Jenderal BIN juga ada, ngehantam." Ditemukan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan militer di Papua. Dalam laporannya ada 4 perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi, yakni PT Freeport Indonesia, PT Madinah Kurata Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kota Bara Miratama. 2 dari 4 perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Kurata Ain adalah konsensi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi termasuk Luhut sang mantan komandan pasukan khusus TNI AD. Juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Oke. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua. Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Luhut pun membantah pernyataan Haris dan Fathia. Luhut pun menyomasi keduanya dan menuntut mereka meminta maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataan soal bermain tambang di Papua. Setelah sekian lama somasi yang dilayangkan tak juga digubris, Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Kasus yang dilaporkan dugaan pencemaran nama baik serta gugatan 100 miliar rupiah. Sudah keterlaluan karena 2 kali saya sudah minta untuk minta maaf tidak mau minta maaf. Sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan, kata Luhut. Saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali tidak mau minta maaf. Ya sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu. Tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research, tidak ada. Jadi saya nuntut. Selain itu, Luhut juga menggugat Haris Azhar dan Fathia senilai 100 miliar rupiah. Pak Luhut sampaikan masalah ini juga dilakukan gugatan perdata. Kami akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar, kata Junifer. Junifer menambahkan apabila gugatan Luhut dikabulkan dalam persidangan, uang 100 miliar itu akan diberikan kepada masyarakat Papua. Kalau dikabulkan oleh hakim, akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Itulah antusias beliau membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar dan merupakan fitnah pencemaran nama baik, kata Junifer. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Seiring berjalannya waktu, kini fakta baru pun terungkap. Berawal dari pernyataan Dr. Junifer Girsang dalam acara Mata Najwa Rabu 29 September 2021 yang menyatakan bahwa Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada Luhut Binsar Panjaitan, lalu berkembang menjadi polemik yang memanas. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum Luhut Panjaitan dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti,
Junifer dengan lugas membeberkan, Haris pernah datang menemui Luhut khusus membahas jatah sahamnya. Nanti dia jelasin saham apa, tanya dia. Tegas Junifer kepada Najwa Shihab. Mendengar tudingan tersebut, sontak kuasa hukum Haris, Nurholis Hidayat, mengatakan pernyataan Junifer ngawur. Itu tuduhan serius, tandasnya. Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut meminta saham. Coba dicek sama dia. Report. Luhut menyatakan no. Mbak Nana, Lantas saya ya. klarifikasi. Sebentar. Jadi begini. Nanti dulu klarifikasi biar umum tahu nih. Bukan klarifikasi saya, ini tuduhan serius. Jadi begini, upaya Haris Azhar untuk mendapatkan itu memang dari awal didedikasikan oleh Haris Azhar untuk promosi hak asasi manusia dan semua kepentingan publik. Bisa dicek, itu nggak ada tujuannya untuk di luar itu. Di pengadilan aja, biar kita belajar semua. Belajar bahwa kamu jangan asal ngomong, kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu. Jangan kau berlindung hak asasi manusia. Emang lu aja yang punya hak asasi manusia, saya juga kan punya hak asasi manusia dong. Iya dong, kamu cederain saya, masa saya nggak melawan? Namun akhirnya kini terbongkar, ucapan Junifer diaminkan oleh Luhut Panjaitan. Iya, dia pernah datang ke saya, katanya dia mewakili suku-suku di situ. Saya dengerin, saya selalu prefer ke ahlinya suku-suku di sana, kata Luhut dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV Senin 11 Oktober. Meski begitu, Luhut mengaku tidak tahu persis apakah benar permintaan itu dilakukan untuk kepentingan warga Papua atau untuk kepentingan Haris sendiri. Saya nggak tahu permintaan itu apakah untuk kepentingan masyarakat adat atau kepentingan dia, ujar Luhut lagi. Soal saham, pengacara Bapak, Pak Junifar Girsang mengatakan bahwa Haris Azhar pernah datang ke Bapak minta saham, saham Freeport. Itu betul, Pak? Ya, dia mewakili katanya suku-suku yang di situ gitu. Ya saya dengerin. Kemudian saya suruh mereka ke Pak ahli hukum saya. Saya selalu refer kepada yang ahlinya, Pak Lambok. Pak Lambok saya suruh periksa itu Pak Lambok. Tidak hanya itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa Haris sering mendatangi rumah atau kantornya untuk meminta bantuan. Tidak dikatakan jelas apa bantuan yang selama ini diminta Haris Azhar kepadanya. Haris itu saya kenal baik, dia datang ke rumah saya, ke kantor saya. Macam-macam itu, saya fasilitasi sampai bisa, yang bisa saya lakukan, yang tidak bisa ya tidak. Aku Luhut. Haris itu saya kenal baik. Dia datang ke rumah saya, datang ke kantor saya berkali-kali. Minta bantuan, minta macam-macam itu, tolong, minta dia ngurusin saham atau apa. Ya saya fasilitasi sampai bisa. Meski begitu, Luhut enggan mengungkap lebih jauh dan memilih berbicara di pengadilan agar proses hukum berjalan lancar. Ketika dikonfirmasi Senin 11 Oktober malam, Junifer dengan terbuka mengatakan, mereka bilang omongan saya ngawur, tapi ternyata sekarang Pak Luhut sendiri sudah menyatakan bahwa Haris memang pernah datang untuk meminta saham Freeport. Berarti apa yang saya sampaikan benar dong? Dia mengaku heran saja, kok seseorang yang mengaku aktivis malah bertanya-tanya soal saham Freeport, ada apa? Soal kebenaran saham itu diperuntukkan bagi masyarakat adat di Papua, Junifer mengaku tidak tahu pasti. Ya itu urusan dialah. Katanya kan untuk masyarakat adat di Papua, tapi kebenarannya kan hanya dia dan Tuhan yang tahu, tukas Junifer. Intinya, sambung Ketua Umum DPN Pradi ini, apa yang ia ucapkan benar adanya. Bahkan Haris sudah mengakuinya. Dia sendiri sudah ngaku kan di media-media kalau benar menemui Luhut terkait saham Freeport kan, tegasnya. Ditambahkannya, pihaknya sudah mendapatkan informasi lebih dulu terkait permintaan saham Freeport yang dilakukan Haris. Kan kami sudah dapat informasinya lebih dulu, harusnya dia jangan bilang saya ngawur tapi koreksi diri, imbu Junifer. Pada akhir 2015 lalu, publik juga pernah dihebohkan dengan skandal Papa minta saham yang menjerat nama Setia Novanto. Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR terbelit persoalan tentang saham PT Freeport Indonesia. Elah, ternyata kasus Papa minta sahamnya Setia Novanto jadi inspirasi bagi Haris Azhar loh. Pura-pura peduli pada lingkungan, ternyata ujung-ujungnya minta jatah saham. Harta memang bisa membutakan siapa saja. Perseteruan Luhut dengan Haris dan Fathia saat ini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Laporan Luhut terdaftar dengan nomor LP-B-4709-9-2021-SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021. Sebagai pelapor, Luhut telah menjalani pemeriksaan di PMJ pada Senin 27 September dan rencananya minggu ini Haris dan Fathia akan menjalani pemeriksaan di PMJ. Bagi Luhut, dibawanya persoalan ini ke ranah hukum untuk memberikan pembelajaran bagi banyak pihak
agar tak asal menuduh orang lain. Ini pembelajaran pada publik, lain kali jangan asal nuduh, pungkas Luhut Binsar Panjaitan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.